A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana summiya fi sama'i bil ahmad wa fil ardi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Apa yang dilakukan oleh para hujjaj tidak lain adalah wukuf bil Arafat. Ya. Jadi saat ini kita semua tengah menantikan saat-saat itu, saat-saat puncak prosesi haji untuk kita semua insyaallah berada di Arafah. Wukuf bi Arafat ini artinya kita wukuf itu berarti kita berdiam, berhenti, waqafa. Wukuf kita bersama-sama untuk berdiam di tempat yang disebut dengan Arafah. Di padang yang disebut dengan Arafah, sebuah tempat yang sekarang itu sudah jelas batas-batasnya dan ada pembatasnya sehingga setiap orang harus berada di tempat itu tanpa terkecuali ketika mereka menunaikan ibadah haji. Karena tidak sah haji seseorang itu tanpa wukuf di Arafah sejak zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan maghrib pada 9 Zulhijjah tersebut. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Seorang yang lain mungkin bisa digantikan tidak dengan Arafah ini. Bahwa Arafah ini tidak bisa kita gantikan dengan orang lain kecuali tentu orang yang badal haji, ya, berbeda lagi. Tapi kalau kita yang menunaikan ibadah haji, melempar masih bisa kita gantikan orang lain, gitu ya, kita minta digantikan, niabahkan. Tetapi pada wukuf kita harus ada di tempat itu. Minimalnya orang-orang yang dalam keadaan sakit atau memang dalam keadaan yang tidak mampu, paling tidak dia berdiam sejenak di Arafah itu. Dia harus ada di tempat itu. Tentu saja tempat ini tempat yang utama, ya, tempat yang mulia, tempat yang luar biasa. Karena tidak mungkin haji yang begitu utama ini, puncaknya itu, atau hajinya itu sendiri berada di Arafah. Kalau kita melaksanakan tawaf, sa'i, dan sebagainya itu belum haji. Tapi yang haji yang sesungguhnya tidak lain adalah di Arafah itu. Jadi karena itu, nilai Arafah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam kitab Ilalus Syara'i dinyatakan disebut Arafah karena itulah makanul ladzi anzala fihi abuna Adam alaihissalam wa arafallahu annahu minan nas laisa minal malaika. Itu tempat di mana Allah menurunkan ayah kita yang pertama kali, Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian Allah mengabarkan atau menjelaskan kepadanya bahwa dia bagian dari manusia ini di muka bumi, bukan tempatnya di surga, bukan bersama dengan malaikat. Bukankah di dalam Al-Quran memang Nabi Adam alaihissalam itu memang diciptakan Allah untuk berada di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan di muka bumi itu khalifah. Siapa? Adam alaihissalam ini. Tempat pertama kali, dan disitulah kesadaran bahwa dirinya sebagai manusia itu muncul. Karena itu kesadaran itulah yang disebut dengan Arafah. Arafah itu mengenali, mengetahui, memahami, itu disebut dengan Arafah. Jadi kalau kita pernah dengar kata ma'rifah, itu kan dari kata Arafah. Dalam Al-Quran juga ada kata istilahnya apa? At-ta'aruf, saling mengenali satu dengan yang lain. Lita'arafu, saling mengenali. Kata Arafah itu untuk kenal. Orang yang sangat mengenal itu arif namanya, ya. Man huwal arif, dalam kitab tentang tasawuf dikatakan siapa arif itu? Man huwal arif allazi, mereka yang mampu menjawab 3 pertanyaan. Aula allazi yafhamuna al-jawab min salah satu as'ilah. Jadi ada 3 pertanyaan. Min aina huwa wa fi aina huwa wa ila aina huwa. Dari mana dia berasal, di mana sekarang dia berada, dan kemana dia akan menuju. Jadi orang yang paham inilah yang disebut arif. Dari mana kita semua ini datang? Kita mungkin secara zahir tentu saja kita datang dari kedua orang tua kita. Tapi bahwa Allah menjelaskan kita berasal dari Allah.
Kita datang dari Allah, Allah hadirkan kita. Di dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan wa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku sempurnakan, kemudian aku tiupkan ruhku padanya. Al-Quran juga mengatakan bahwa ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhan kalian semua? Betul, kita menyaksikan, ruh kita menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jadi pada tingkat ruh kita tidak bisa mengingkari dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sadar betul bahwa dia ini sebenarnya bukan berasal dari tempat ini, dia cuma numpang di tempat ini. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan dia dalam sesempurnanya komposisi manusia ini. Kemudian kami turunkan dia pada tempat yang paling rendah. Apa tempat yang paling rendah? Bumi ini, alam materi ini. Ini dalam istilah ini disebut dengan alamun nasud, alam yang paling rendah, alam yang paling hina, alam yang paling terbatas. Apapun di sini terbatas. Tidak bisa dia jadi tidak terbatas. Itu di tempat ini tidak bisa di dunia ini ya. Hidupnya terbatas, makannya juga terbatas. Sebanyak-banyak Anda makan, ketika seenak-enaknya makanan itu, ketika Anda sudah kenyang, tidak enak lagi tuh. Mau dipaksakan lagi keluar semua. Jadi terbatas kita. Anda mau bahagia sepenuhnya di dunia ini mustahil. Anda satu saat bahagia pasti menderita setelahnya. Atau bersamaan kebahagiaan itu penderitaan juga terjadi. Atau baru saja menderita, muncul lagi persoalan yang lain. Ini kehidupan kita, kehidupan yang terbatas. Tidak bisa kita berkata, oh saya pengen lahirnya itu enak, gitu kan, dimanja-manja ketika kecil, kemudian remaja hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak bisa begitu hukum kehidupan ini. Orang pasti dihempas beragam. Karena kita penuh keterbatasan. Ada hak kita, ada hak orang lain. Kita tidak bisa semuanya jadi milik kita. Ada keterbatasan, banyak sekali keterbatasan di alam dunia ini. Orang harus sadar. Nah, dia berada di tempat ini. Berapa lama dia berada di tempat ini? Wa fi aina huwa? Berada di tempat ini berapa lama kita? Tidak lama, Bu. Paling lama kita 100 tahun. Itu pun sudah jadi barang antik. Gitu. Udah 100 tahun. Paling-paling kita ya umumnya kan 60, 70, gitu. 90 aja sudah luar biasa. Gitu. Udah 100 tahun itu udah jarang sekali. Tidak lama. Gitu. Bahkan ketika Uzair ya, itu ditanya, kamu labis tuh. Berapa lama kamu tidur ini? Itu 100 tahun ditidurkan Allah. Uzair itu, dimatikan Allah. Lalu dihidupkan kembali, berapa lama kamu? Ya sekedar sehari atau setengah hari. Kalau kita di ujung kehidupan kita, kalau kita lihat lagi seluruh kehidupan kita itu sebentar banget. Sekarang aja kita Bapak Ibu ya, kita lihat ke belakang lagi, kayaknya sekilas banget. Anak-anak kita udah besar sekarang. Tahu-tahu sudah mau kawin semua, tahu-tahu sudah ninggalin kita semua. Padahal dulu baru aja kita main-main dengan dia, itu kan, baru aja kita ini dan seterusnya. Itulah waktu kita ini. Al-waktu kasayf, dan taqta yuqta. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memutuskannya, dia yang memutuskan kamu. Dan yang ketiga katanya Arif itu adalah orang yang memahami kemana dia pergi ini. Dia tidak selesai dalam kehidupan ini. Ada kehidupan panjang. Saya pikir kita selesai dalam kehidupan ini. Tidak. Kita sebentar. Tapi sebentar ini adalah bahan kita, bekal kita untuk kehidupan yang panjang berikutnya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Adalah setiap diri itu memperhatikan bekal apa yang dia bawa setelah perjalanan ini, hari esoknya. Jalanan kita masih panjang banget ini. Kalau kita di sini merasa lama, Bu ya, udah lama ini. Nanti panjang lagi urusannya. Di alam kubur itu sebentar, lama. Nanti kita melewati mahsyar itu ya, sebentar, enggak, ribuan tahun itu. Orang melewati hisab, enggak sebentar itu. Kita berpikir, oh hisab sebentar, enggak, ribuan tahun, jutaan tahun bisa terjadi. Orang melewati mizan, ya, melewati sirat, panjang itu. Itu berjuta-juta tahun, kalau dalam riwayat disebutkan bahwa ada orang yang memang cepat sekilas lewat. Tapi ada orang yang berjuta-juta tahun dia harus lewat sirat itu untuk sampai surga. Orang lain sudah senang-senang di surga, dia baru datang gitu kan. Itu pun alhamdulillah Bu, datangnya ke surga gitu kan. Masih alhamdulillah gitu. Nah, ini pertanyaan, ini Arafah, kita harus sadar itu. Gitu. Belum tentu juga gitu. Belum tentu juga, dan itu penderitaan. Salah satu di antara penderitaan orang mukmin itu nanti
karena dosa-dosanya itu, dia bercampur dengan orang-orang yang ahlul nar ya, bersama-sama, dan ini sudah neraka bagi dia. Menderita. Bu, kalau orang ditanya KPK aja, itu udah stresnya luar biasa gitu. Ditanyanya berulang-ulang lagi. Nama ibu siapa? Ibu kerjanya di sini ya? Waktu ibu kerja itu pernah rapat begini-begini. Oh, stres bu itu. Saya jadi saksi orang aja kan, ada satu kasus di kepolisian. Wah, itu ditanyain pakai mesin tik lagi kan, tek. Ya Allah. Itu udah stres. Apalagi di sana, bayangkan bu, beratus tahun-tahun ini masih belum jelas nih. Ketakutan kita masuk mana nih? Kita digiring oleh malaikat. Nauzubillah min dzalik. Nah, Arafah ini kita kumpul, ini merupakan tempat yang di situ kita disadarkan seakan-akan kita ini sedang menanti di padang mahsyar. Karena itu disebut Arafah. Dikumpulkan semua. Kita melihat orang beragam perbedaan. Fazkur bima tura min izdihamil khalq wa irtifa'il aswat wa ikhtilafil lughat wa tiba'il farq aimatihim fi taradudat alal masyair iktidamu lahu wasiran wasir bisiratim arsatul qiyamah wa ijtima'ul umam ma'al anbiya wal aimah wa iktifa'i kulli ummatin nabiha. Ini dikumpulkan sama, kita melihat di Arafah itu dengan orang yang beragam sekali, dari beragam bangsa, beragam bahasanya, suara yang beragam, dengan bentuk rupa juga yang beragam, dikumpulkan pada satu tempat. Di sini gambarkan bahwa itu gambaran kita nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar. Dikumpulkan kita dengan beragam jenis manusia yang pernah ada sebelumnya. Dikumpulkan dengan para nabi-nabi mereka semua, dengan umat-umat. Bayangkan bu ya, sekarang aja kita kan sudah banyak luar biasa itu di Arafah itu. Apalagi di padang mahsyar nanti, tidak bisa dibayangkan betapa luasnya padang mahsyar itu. Orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan pada satu tempat. Kita satu tempat aja itu udah wah padatnya luar biasa. Nah, ini dari zaman nabi-nabi sebelumnya dikumpulkan semua pada satu tempat, dan itu semua dalam keadaan penantian ya. Kita semua di padang Arafah itu menantikan ketetapan ilahi. Kita apakah termasuk hamba yang mendapatkan rahmat Allah atau bukan. Jadi karena itu di padang Arafah ini kita dituntut untuk memohon dengan luar biasa atas segala kejelekan, keburukan kita, dosa-dosa kita. Bu, itu saatnya di mana kita wukuf, itu kan kita berhenti nih. Anda berhenti dulu dari kehidupan Anda selama ini. Anda bukan siapa-siapa. Anda ini hamba itu di saat itu. Anda masuk banggaan di situ. Tidak ada. Kita semua pakai pakaian ihram yang sama, talbiyah yang sama. Ya. Di situ ada orang-orang yang soleh mungkin luar biasa. Ada orang-orang yang sangat buruk luar biasa di situ kumpul. Nah, kalau saat itu adalah saat di mana kita memohon betul. Kalau kita sudah dibangkitkan di yaumil mahsyar nanti, tidak ada penolong kita ini. Tidak ada kesempatan lagi. Itulah kesempatan kita di padang mahsyar ini untuk betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dzunubu dzunuban lam yukafiruhum illa bi Arafat." Rasulullah mengatakan dosa itu ada beragam ya. Tapi tidak akan ada dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah kecuali di Arafah. Atau tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah kecuali di Arafah ini. Jadi karena itu bahwa kita di Arafah itu betul-betul sebuah kesempatan yang di situ kita memohon ampunan seluruh dosa kita. Jangan main-main tempat ini. Ini bukan tempat kita untuk main-main. Kenapa? Karena itu bahwa kita perlu menghadirkan hati kita di situ. Perlu kita khusyuk di situ. Jangan sedikit pun kita lalaikan kesempatan seperti itu. Berkali-kali lah bu ya, bimbing orang. Kadang ada orang yang melalaikan Arafah itu. Ngobrol lagi tentang kehidupan di negaranya. Oh, kamu anaknya berapa ya? Ngapain sih nanya begitu? Kalau di tempat sekarang oke-oke aja bu ya. Tapi ini di Arafah, di hadapan Allah.
Ngapain lagi ngurusin orang gitu di situ? Urusin diri kita ini. Emang dosa Anda itu sedikit apa? Enggak. Bahkan kata Rasulullah, hati-hati juga. Rasulullah mengatakan, azamuz zunub tasghiruz zunub. Dosa besar itu salah satunya apa? Mengecilkan dosa yang kita lakukan. Kalau kita menyepelekan, walaupun dosa kecil, itu bisa jadi dosa besar. Kenapa? Kita anggap sepele itu. Hati-hati gitu. Nah, jadi karena hal tersebut, kita di Arafah ini betul-betul setiap waktu di Arafah itu kita manfaatkan. Bahkan misalnya dalam buku hajinya Al-Syariati, Anda harus menganggap bahwa seluruh butiran-butiran pasir yang ada di padang Arafah itu bagaikan seluruh dosa-dosa yang selama ini kamu lakukan. Luas, betapa banyaknya. Kalau Tuhan bukakan, Bu, dosa kita ini, kayaknya kita keluar rumah aja malu. Tapi Allah tutupin. Betapa banyaknya dosa-dosa kita ini. Dari kecil kita dosa pada orang tua, dosa ini, dan sebagainya. Nah, ini Allah tutupin semua dengan kasih sayangnya. Kita mohon ya di Arafah itu bahwa sebagaimana di dunia ini Allah tutupi dosa-dosa kita, Allah kemudian simpan, Allah tunjukkan kebaikan kita. Begitu juga kita menginginkan di akhirat. Bisa kita bayangkan, Bu, bahwa kalau di padang mahsyar itu Allah bukakan dosa kita itu, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman lihat itu, ya Allah, betapa malunya, Bu, ya. Betapa buruknya diri kita pada saat itu. Nah, Arafah ini dalam Al-Quran disebutkan sebagai syahid wal masyhud, disaksikan dan menyaksikan. Kenapa? Karena di Arafah itu tidak ada batas. Antara kita dengan langit itu tidak ada batas, dengan Allah tidak ada batas di situ. Langsung. Nah, dengan jutaan orang yang demikian, dan kita berdoa bersama-sama dengan kehusuan hati kita, itu insya Allah doa kita itu langsung menembus langit. Langsung terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat di mana doa itu yang tidak ada batasnya kecuali di Arafah ini. Tidak ada batas lagi. Jadi terbuka. Kalau orang bisa menyaksikan dengan hatinya saja, dia menyaksikan bahwa pada saat Arafah itu mungkin miliaran malaikat turun, dan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus mendengarkan doa dari setiap hambanya ini. Itu di Arafah. Jadi untuk apa lagi kita di saat-saat seperti itu, kan saat itu belum tentu terulang lagi dalam hidup kita. Belum tentu. Ini kesempatan yang paling utama. Mungkin juga ini kesempatan kita terakhir. Belum tentu usia kita bisa kita pastikan sampai tahun depan. Atau kesempatan seperti ini datang lagi. Jadi karena itu kenapa kita tidak manfaatkan betul di setiap saatnya untuk terhubung dengan Allah. Membaca doa, mohon ampun, minta rahmat, mendoakan ke anak-anak kita, keturunan kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dengan kita, bahkan mendoakan orang-orang yang berbuat buruk pada kita, mendoakan orang-orang yang menitipkan doa kepada kita. Itu kesempatan yang luar biasa. Ini tidak main-main padang Arafah ini. Haji ini kan salah satu puncak ibadah. Puncak ibadahnya di mana? Di Arafah itu. Kalau diri kita ini, pusatnya itu adalah jantung kita, maka pusatnya ibadah itu di mana? Di Arafah itu. Ini pusat dari seluruh pusaran ibadah ini. Nah, kita harus pahami ini. Kalau kita memahami ini, setiap bagian, setiap menit dari Arafah itu tidak kita sia-siakan. Sudahlah, pembicaraan-pembicaraan tidak perlu tinggalkan dulu. Tidak usah dulu saling tanya, oh bisnis kamu apa ya? Kira-kira ada ini. Tidak usah, udah. Itu kan nanti setelah selesai itu. Ini adalah urusan antara diri kita dengan Allah. Jadi bukan urusan yang lain, ya. Handphonenya matiin dulu. Biar orang tidak usah hubungi dah kita. Biarlah kalau orang mau sibuk misalnya, oh ini tiba-tiba langsung di IG gitu. Biarin deh. Ini kan urusan kita dengan Allah, kan urusan kita dengan manusia ini. Lupain dulu. Kita belum wukuf kalau kita belum berhenti dari kehidupan kita ini. Wukuf itu kita berhenti, diam di situ. Meninggalkan semua yang lain ini untuk terhubung dulu dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu di antara anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tibanya wukuf itu apa? Menuliskan wasiat. Jadi kita wasiat kepada anak-anak kita, pada yang tinggalkan, itu anjuran. Jadi sunnah. Kenapa? Karena Arafah itu memang kita sudah sebenarnya meninggalkan alam ini. Jadi kita harus wasiat. Ya wasiat tidak harus emas 50 kg itu ya, yang disimpan di ini tolong dijagain gitu kan. Nanti kalau ini bagi-bagi aja gitu. Maksudnya wasiat, kita wasiatkan anak-anak kita, kamu jangan tinggalkan sholat, kamu jangan ini. Itu anjuran kita untuk berwasiat. Itu anjuran ya, anjuran. Kita sudah harus menuliskan itu. Misalnya kita bahwa kita satu-satu kita sampaikan, saya ini ibu kalau selama ini punya salah dengan kamu, maafkan ibu. Doakan ibu dalam setiap doa-doa kamu. Kalau ada hak-hak kamu yang tidak ibu tunaikan, atau dulu perlakuan ibu pada kamu jelek, maaf. Dan pesan ibu misalnya bahwa pertama jangan tinggalkan sholat, ya. Perhatikan hak-hak orang miskin. Kalau sudah kamu ada rezeki, sisihkan, sodakohkan. Berbuat baiklah kamu kepada saudara-saudara kamu, karena kamu berasal dari satu rahim yang sama. Jangan sampai kamu membuat bapak ibu ini gitu kan menderita di alam kubur nanti. Ini kesempatan, Bu. Itu contohnya, Bu ya. Sebelum Arafah, ini kita nuliskan pada anak-anak kita ya, nasihati mereka. Itu wasiat. Jadi dianjurkan gitu. Mau ditulis silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Itu anjuran aja ya. Perjalanan haji ini kan sudah perjalanan ruhani. Kita melepaskan dulu gitu urusan dunia kita ini. Betul-betul di Arafah itu kita berhadapan fokus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu seakan-akan memang kita berada di yaumil mahsyar itu. Fa iza tazarka zalika falzama qalbaka dara'ah wal tihal ilallah wa tashuru fi zumratil faizin al marhumin. Kalau kita sadar itu ya, hati kita ini betul-betul berada dalam ketundukan, hati dalam berada yang lemah ya, hati yang berada dalam kesedihan, ketundukan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membangkitkan kita nanti, mengumpulkan kita di antara golongan hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan ya. Kita memohon yang mendapatkan kasih sayang Allah, fi zumratil faizin wal marhumin, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqaq raja'aka bil ijabah fil mauqifis syarif war rahmah. Dan kita memohon betul, mengharapkan betul seluruh doa kita itu diijabah oleh Allah pada tempat yang paling mulia ini, fil mauqifis syarif ini. Tempat yang paling utama nih. Haji itu tidak lain di situ, Bu, gitu. Di puncak ini. Jadi kalau kita memang betul-betul ingin haji, ini tempatnya. Haji ini bukan prestasi, bukan bangga-banggaan, tapi tempat menghamparkan diri kita yang lemah, yang hina ini, yang rendah ini, yang banyak dosa ini di hadapan Allah. Jangan kemudian kita berbangga, oh saya sudah haji. Ada orang berkata begini, nah ini kan karena kebodohan. Wah, kita nggak ngapa-ngapain, duduk aja sudah haji ini di Arafah. Ada begitu. Ada jamaah kita juga, jamaah Indonesia lah gitu. Ya Allah, ini kan karena kebodohan ya sebenarnya. Ini bukan prestasi kok. Kita mau haji ini bukan untuk prestasi, untuk tiba-tiba dapat gelar haji, dapat ini, bukan itu. Tapi ini adalah di mana kita ingin menjadi orang yang terpilih nanti di antara hamba-hamba Allah di hadapan Allah. Itu yang paling utama. Kalau digelar-gelari, biarlah orang mau manggil, oh kita haji, manggil kita Bu Haja, atau ini terserah dia gitu. Itu urusan dia. Tapi bahwa tujuan kita haji bukan itu. Kalau gelar-gelar itu gampang, sangat gampang. Tapi yang utamanya yang ini. Dan di Arafah itu betul-betul urusan kita dengan Allah. Tidak ada urusan yang lain. Ngurusin orang lain nanti dulu ya dalam urusan ini. Kecuali Pak Komar. Harus ngurusin kita. Dia harus ngurusin kita. Semoga dengan doa-doa kita dan sebagainya, dia melayani kita, dia diterima Allah. Orang yang melayani orang lain itu kan lebih diperhatikan Allah. Dan kita memohon, salah satu permohonan di Arafah itu adalah pertama,
kita dikumpulkan nanti bersama Rasulullah, warganya, sahabatnya yang mulia, ya, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran itu kan mengatakan, ya ayatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Nah, ibadi yang mana nih? Hamba-hamba khusus ini. Masuklah ke dalam golongan hambaku, kata Allah. Sedih, Bu, kalau suatu saat nanti di yaumil mahsyar kita lihat, oh ada rombongan yang khusus gitu kan. Kita cuma lihat dari jauh, ya Allah gitu kan. Sedih gitu, pasti kita tentu akan menangis ya di situ. Tapi kalau kita kemudian masuk ke golongan itu, ya Allah bahagianya luar biasa. Kita di sini aja dipanggil Allah ke Arafah itu sudah bahagia luar biasa. Banyak orang, Bu, bertahun-tahun mereka menabung. Kita ketemulah jamaah haji ini. Saat ini kan abang saya ikut haji juga ya, tapi reguler dia dengan istrinya ya. Temannya yang haji itu sama-sama daftar juga sama dia, tapi 6 bulan sebelum haji ini meninggal dunia. Ya Allah, di sini tuh dia seperti orang gila katanya. Artinya ya itu tiba-tiba nangis sendiri. Perjalanan pesawat itu nangis terus, ingat istrinya. Seharusnya tadinya bersama-sama berdoa bersama di depan Ka'bah, lihat orang lain dengan pasangannya, saling mendoakan, istrinya minta maaf, suaminya apalagi. Nah, ini kan luar biasa gitu kan. Bebasan nanti berangkat lagi ya. Ya, insyaallah. Amin. Itu kan berbeda, Bu ya. Oh, luar biasa. Ada yang begitu. Ada yang tentu saja istrinya aja berangkat, suaminya tidak sampai. Ada dua-duanya nggak sampai. Saya punya keluarga, dia sudah daftar dengan suami istri ini ya, wak saya dulu. Sudah daftar haji. Setahun sebelum haji itu meninggal suaminya. Jadi digantikan oleh anaknya, sepupu saya nih anaknya itu. Dulu kan masih bisa digantikan itu ya, untuk mendamping dia. Dia ini sudah manasik mungkin udah mau berangkat itu sekitar setengah bulan lagi. Ikut manasik, begitu anaknya keluar, bawa motor keluar dari tempat manasik itu, tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan, meninggal. Bayangkan, Bu ya, sedihan yang terjadi pada seperti itu. Kita bersyukur nih kita bisa berangkat, apalagi yang bawa pasangan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum bawa pasangan, saya doakan bisa berangkat lagi dengan pasangannya. Yang belum dapat pasangan, insyaallah dengan doa Arafah dapat pasangan gitu kan, segera. Gitu. Ya, kan banyak ini aja dengan saya udah banyak nitip nih. Ustaz, tolong ditip, tolong doakan saya ini dapat jodoh. Ya, amin amin insyaallah di Arafah kita doakan, Bu ya. Ustaz, saya nggak diajak. Oh iya. Alhamdulillah, Bu ya, alhamdulillah. Dengan ini Allah kita berangkat ya. Ya di sini kan, Bu, Ibu, Bapak kita di sini dibukakan Allah semua gitu. Hati-hati ini dibukakan Allah semua. Ada yang suami istri bertambah kemesraannya, ada juga yang bertengkar terus-menerus. Ada. Nauzubillah min dzalik, Bu ya. Nah, kita doa itu salah satu doa yang cepat diterima Allah tentu doa yang bersama-sama, Bu ya. Karena itu bentuk pola doa di dalam Al-Quran itu selalu bentuknya jamak. Rabbana atina, kan? Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu bentuknya jamak, menunjukkan bahwa doa yang diutamakan Allah itu doa yang bersama. Dan pada saat kita di padang Arafah itu jutaan doa itu bersama-sama naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan betul-betul menggetarkan arsy Allah. Jadi kita ikut dalam doa itu, larut dalam doa itu, dan ini kesempatan yang luar biasa bagi kita. Dan pada saat itu betul-betul kita dianjurkan untuk sadar betul bahwa kita sedang berhadapan betul dengan Allah. Betul-betul kita adukan semua hal di hati kita, harapan kita, anak-anak kita sebutkan namanya, harapan kita pada anak-anak itu kita sebutkan juga pada Allah. Doa-doa itu jangan berhenti selama Arafah ini. Ibadahnya jangan berhenti, jangan ada waktu yang kita sia-siakan, Bu ya.
selama Arafah ini. Ini puncak dari segala prosesi haji yang sudah lama kita tunggu, yang dengan berusaha kita sampai ke tempat ini. Dan di puncak itu kita membutuhkan kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna man adzama dzunub ay yahdur Arafat wa yazunnu anna Allah lam yaghfir wa kan lahu kana istima'ul al-humam istishar bi majaratil abdal wa aftal mustami'ina min aqtaril bilad wa sirrul hajj wa ghayatul maqsudihi. Jadi orang-orang yang mungkin punya dosa besar dan sebagainya yang selama ini mungkin dia sangka bahwa Allah tidak mengampuninya, tapi dengan doa-doa orang-orang soleh yang ada di tempat itu juga, doa-doa itu ikut naik juga. Yas'adu kalimatun thayyib wa amalun sholeh yarfa'u. Allah mengatakan seluruh doa, kata-kata yang indah, kalimat-kalimat yang indah itu naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh juga menaikkannya. Wa ta'awunul qulub fi waqti wahid ala sa'idun wahid. Dan ini hati kita semua itu bergabung menjadi satu kesatuan dalam tempat yang sama, pada saat yang sama, naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada doa yang pada saat itu ditolak Allah. Mintalah yang luar biasa, Bu. Jangan yang biasa-biasa saja. Mintalah yang luar biasa pada kesempatan itu. Kalau yang biasa-biasa kita bisa atasi. Ya Allah, mudahkanlah dagangan saya laku. Gampang itu. Tapi minta hal-hal yang luar biasa pada Arafah itu. Ya Allah, ya Allah memohon kepadamu seluruh keturunanku datang di tempat ini. Amin. Luar biasa. Ya Allah, gabungkan aku nanti di yaumil mahsyar dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kan doa-doa yang luar biasa, Bu, ya kita minta. Ya Allah, bersihkan penyakitku zahir dan batinku. Itu kan. Itu kita minta, Bu, di Arafah ini. Ini hal-hal yang tentu saja saat-saat luar biasa, maka yang kita minta juga hal-hal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama Bapak Ibu nanti ketika kita di Arafah, ketika asar itu kita dianjurkan untuk keluar. Masing-masing kita berdoa, cari tempat yang mungkin lapang, tidak ada batas, untuk tangan kita itu betul-betul menghadap ke langit. Mintalah di situ. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Curahkan semuanya pada Allah. Mudahkan nanti kita sakaratul maut. Kita minta husnul khotimah, yang terbaik dalam keadaan yang Allah bersihkan seluruh diri kita. Allah tetapkan surga kita. Allah jadikan kubur kita taman surga. Di saat kemudian anak-anak yang kita tinggalkan ini sudah dalam keadaan baik, dalam keadaan yang mungkin tidak lagi menggelisahkan kita, baik dari konteks kehidupannya di dunia ini maupun dalam konteks ketaatannya kepada Allah dan ketakwaannya. Kan kalau ada anak kita, Bu, kalau masih ini kan sedih kita di alam kubur kita nanti, minta semua itu pada Allah. Kita ini terbatas. Kalau tanpa bantuan Allah, tidak mungkin beragam hal terjadi dalam kehidupan kita ini. Jadi karena itulah banyak-banyak kita berdoa, kita gunakan khusus, jangan lagi kita mikirin orang, jangan lagi kita membicarakan orang. Gunakan setiap lahdzah fil Arafah itu dalam doa kita, dalam bacaan ayat Al-Qur'an, dalam permohonan kita, menangislah dengan tangisan-tangisan kita yang selama ini, adukan semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita insya Allah sama-sama khusyuk. Dari malam itu kita dianjurkan untuk membaca doa, jangan tidur lagi. Di malam Arafah itu malam yang juga luar biasa. Baca doa, baca Quran, batal wudhu kita wudhu lagi. Walaupun tidak wajib wudhu ya, sayang kita harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari sejak malam Arafah. Karena malam itu malam yang utama. Memang dianjurkan sebenarnya tarbiyah bahwa kita menetap di malam itu di Mina, tapi itu tidak mungkin. Jamaah haji yang reguler pun susah. Karena nanti ketika kalau sudah tarbiyah di situ, ke Arafahnya itu susah, padatnya luar biasa. Kecuali kalau orang yang jalan atau apa ya. Jadi biasanya mereka sudah langsung masuk ke Arafah ya, malam-malam itu dan langsung masuk ke Arafah, berkumpul di Arafah itu. Itu puncak dari segala hal dari prosesi haji ini, berkumpul dalam padang Arafah ini sebagai gambaran nanti di yaumil mahsyar ya.
Arafah itulah yang kemudian akan ditampilkan Allah di padang mahsyar. Dan siapa yang berada di Arafah itu, dia berada pada tempat yang mulia insyaallah di padang mahsyar nanti. Makasih wallahu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.